Sebuah rumor beredar mengenai rencana transfer Liverpool di musim panas ini. The Reds dilaporkan akan mencoba mendatangkan Adama Traore dari Wolverhampton. Sepanjang musim panas ini Liverpool memang sepi aktivitas transfer. Mereka hanya mendaratkan Ibrahima Konate dari RB Leipzig. Beredar kabar bahwa Liverpool ingin mendatangkan satu pemain lagi. Nama Saul Niguez dilaporkan jadi pemain incaran The Reds. Bukan Saul yang sedang diupayakan oleh Liverpool. The Reds dilaporkan sedang mengupayakan transfer Adama Traore dari Wolverhampton. Laporan itu mengklaim bahwa Liverpool saat ini membutuhkan tambahan pemain berkualitas di sektor sayap mereka. Jurgen Klopp memiliki kekhawatiran terkait performa Mohamed Salah dan Sadio Mane. Kedua winger andalan Liverpool itu performanya relatif menurun di paruh kedua musim lalu. Demi mengantisipasi situasi itu Klopp membutuhkan tambahan tenaga dan ia menilai Traore punya kans yang bagus untuk situasi itu. Laporan itu menyebutkan bahwa Liverpool saat ini sedang membuka pembicaraan dengan Wolverhampton. Pihak Wolverhampton siap menjual Traore di musim panas ini. Mereka mematok harga 40 juta pounds untuk jasa sang winger. Liverpool kabarnya masih mengupayakan agar nilai ini bisa turun sebelum bursa transfer ditutup. Liverpool bukan peminat tunggal Wolverhampton di musim panas ini. Barcelona dan Chelsea juga dilaporkan meminati sang pemain. Keinginan Juventus memiliki Manuel Locatelli dalam skuad besutan Massimiliano Allegri semakin mendekati kenyataan. Kabarnya, Sassuolo selaku klub pemilik pemain berumur 23 tahun tersebut sudah rela melepasnya ke Turin. Locatelli sudah menarik perhatian Juventus sejak beberapa bulan yang lalu. Namun, penampilan apiknya saat membela timnas Italia di pentas Euro 2020 lalu membuat situasinya menjadi semakin rumit. Sassuolo berada di atas angin karena mendapatkan proposal dari Arsenal yang sesuai dengan keinginannya. Raksasa Inggris tersebut diketahui siap menebusnya dengan harga 40 juta euro tanpa embel-embel apapun. Angka tersebut cukup sulit dipenuhi Juventus yang terkendala secara finansial akibat pandemi COVID-19. Untungnya, mereka punya modal keinginan kuat Locatelli yang ingin melanjutkan karirnya di Allianz Stadium. Juventus melakukan banyak pertemuan dengan Sassuolo untuk mempermulus kepindahan sang pemain. Mereka menawarkan berbagai macam formula transfer agar semua pihak terlibat bisa tidak merasa rugi. Pertemuan-pertemuan itu rupanya memberikan hasil. Hati Sassuolo mulai melunak, dan menurut kabar yang beredar, klub berjuluk Il Nero Verdi tersebut sudah siap melepas sang gelandang ke Turin. Sky Sport Italia dan Sport Italia melaporkan bahwa Sassuolo menerima proposal Juventus sebesar 35 juta euro. Namun, kedua tim masih belum mencapai kesepakatan mengenai beberapa masalah penting. Hal penting yang dimaksud terkait dengan skema perekrutan. Sassuolo membolehkan Juventus meminjam Locatelli dengan catatan sang pemain harus dipermanenkan tahun depan. Tapi masalahnya, Juventus punya tanggungan besar di momen itu. Juventus punya kewajiban mempermanenkan Federico Chiesa dari Fiorentina yang dipinjam 2 tahun dengan mahar 40 juta euro belum termasuk bonus. Oleh karenanya, mereka hendak meminjam Locatelli selama 2 tahun. Berikutnya ada masalah soal bonus terkait performa, biaya tambahan dan pajak penjualan di masa depan yang belum disepakati oleh kedua tim. Selain itu, Juventus ingin skema pinjaman ini bersifat wajib kalau lolos ke Liga Champions. Sky Sport Italia dan Sport Italia melanjutkan kalau kedua tim bakalan bertemu kembali dalam beberapa hari ke depan. Bisa jadi, itu akan menjadi pertemuan terakhir untuk menentukan apakah Locatelli bakal pindah atau bertahan. Real Madrid dikabarkan akan tancap gas memburu bintang Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe. Bahkan, El Real dikabarkan bakal menyodorkan tawaran senilai 120 juta euro atau setara hampir 2 triliun rupiah. Peraih medali juara Piala Dunia 2018 tersebut seringkali dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun, PSG bersikeras enggan melepasnya ke klub lain dengan harga berapapun. Tahun ini menyajikan kesempatan terbesar buat Madrid untuk merekrut Kylian Mbappe. Pria berdarah Prancis itu memiliki kontrak yang hanya berlaku sampai musim panas 2022. Sejauh ini, Mbappe masih belum tertarik menandatangani kontrak baru.
Situasinya sangat menguntungkan buat klub berjuluk Los Merengues tersebut. Ini membuat PSG berada dalam posisi terpojok karena, kalau Mbappe tak segera menandatangani kontrak baru, mereka bisa kehilangan dirinya secara gratis. PSG akan rugi besar jika Mbappe pergi ke klub lain secara cuma-cuma tahun depan. Mereka berinvestasi besar pada pria berusia 22 tahun tersebut ketika merekrutnya dari AS Monaco seharga 180 juta euro. Mereka bahkan sampai harus meminjamnya lebih dulu agar tidak tersangkut kasus financial fair play. Kalau Mbappe masih belum menunjukkan niat menandatangani kontrak, PSG harus melepasnya tahun ini juga. Real Madrid melihat celah ini dan mulai mempersiapkan proposal yang menggiurkan buat PSG. Menurut laporan Le Parisien, klub asuhan Carlo Ancelotti tersebut siap untuk menebus Kylian Mbappe seharga 120 juta euro setara 2 triliun rupiah. Laporan lainnya dari Gazzetta dello Sport mengungkapkan Mbappe akan membicarakan niatannya untuk pergi kepada manajemen PSG. Kalau kesampaian, maka uang 120 juta euro sepertinya akan diterima PSG secara sukarela. Tapi, dari mana Real Madrid bisa memiliki uang sebanyak itu? Seperti yang diketahui, mereka mengalami dampak fatal dari pandemi COVID-19. Los Merengues bahkan sampai tak bisa belanja pemain di musim panas tahun lalu. Perlu diketahui Real Madrid meraup keuntungan sebesar 110 juta euro dari hasil penjualan pemain tahun lalu. Dan di musim panas ini, mereka bakalan menerima uang yang cukup banyak. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan Manchester United soal transfer Rafael Varane seharga 39 juta euro. Selain itu, mereka dikabarkan akan melepas Martin Odegaard ke Arsenal dengan mahar 40 juta euro. Madrid juga akan mendapatkan pemasukan dari kesepakatan La Liga dengan CVC Capital Partners. Pendapatan itu sepertinya tak bisa terhindarkan walau Madrid sedang berjuang keras untuk menentangnya dalam beberapa hari terakhir. Inter Milan mengumumkan perekrutan dua pemain, Edin Dzeko dan Denzel Dumfries, sekaligus. Dua pemain itu memang sudah kelar menjalani tes medis beberapa waktu lalu jelang teken kontrak di bursa transfer musim panas ini. Mereka tinggal menunggu momen pengesahan dokumen hingga akhirnya kelar hari ini. Prosesnya nyaris bersamaan, dengan Dzeko yang dikonfirmasi lebih dulu. Bomber 35 tahun asal Bosnia-Herzegovina tersebut direkrut dari AS Roma. La Beneamata hanya membayar bonus maksimal hingga 1,9 juta euro atau 32 miliar rupiah kepada AS Roma. Bonus itu diberikan jika Inter Milan memenuhi target finish di zona Liga Champions atau 4 besar klasemen Serie A musim ini. Awalnya, Roma berharap setidaknya mendapatkan kompensasi tunai 2 juta euro dari hasil melego bomber berusia 35 tahun ini. Dzeko bisa didapat dengan harga murah mengingat kontraknya tinggal tersisa setahun di klub serigala ibu kota. Akan tetapi, Roma tidak sepenuhnya merugi akibat transfer Dzeko ke Inter Milan. Mereka bisa mengurangi beban tagihan 7,5 juta euro untuk membayar gaji Dzeko di tahun terakhir kontraknya. Urusan gaji pula yang menjadi detail penunda peresmian transfer ex-bomber Manchester City ini. Dzeko akhirnya rela menerima 300.000 euro dari sisa kontraknya di Roma, atau separuh dari jumlah semestinya. Setelah izin dikantongi, Dzeko langsung diturunkan pelatih Simone Inzaghi dalam duel uji coba pramusim kontra Dinamo Kyiv. Hebatnya, sebelum resmi jadi pemain Inter, dia langsung menyumbangkan gol. Lesakan Dzeko menjadi yang kedua bagi Nerazzurri ke gawang tim tangguh Ukraina itu untuk menyusul gol pertama Nicolo Barella dan ditutup oleh Stefano Sensi. Sekitar sejam pasca duel yang dimenangi Inter 3-0 tersebut, Dzeko baru diumumkan sebagai anggota baru skuad via akun Twitter resmi Nerazzurri. Menyetujui kontrak 2 tahun, dia mengenakan nomor punggung 9 sebagai suksesor natural dari Romelu Lukaku, yang pindah ke Chelsea.